Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pacitan. Di sini saya akan mewawancarai bersama Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, dalam rangka memenuhi tugas saya modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Assalamualaikum Pak Muji. Pripun Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Hari ini mohon izin saya untuk mewawancarai Pak Muji berkenaan dengan tugas saya di modul 1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pembimbing pembelajaran. Dan ini adalah tugas saya sebagai calon guru pembela angkatan 9 Pak. Mohon izin Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih apa-apa yang disampaikan teman-teman tadi untuk wawancara pada pagi hari ini. Jadi pertanyaannya tentang penanganan mengidentifikasi kasus dilema etika dan rujukan moral. Intinya kalau saya pengertian dulu dilema etika. Jadi kalau dilema etika itu hanya sekedar pendapat saya dari itu hukum atau enggak, karena dilema itu suatu keputusan yang sulit karena kasusnya sama. Contohnya umpamanya karena benar dengan benar itu kayaknya menjadi dilema yang itu mempersulit kita mengambil keputusan. Seumpamanya benar dan salah itu sudah jelas, mengambil keputusan segampang. Tapi karena ini benar sama benar, itulah yang membuat akhirnya membingungkan kita untuk memutuskan. Intinya untuk dilema etika pengertian menurut saya seperti itu karena tadi mengambil keputusan karena sulitnya itu tadi, karena benar dengan benar suatu kasus yang benar sama benar itu memang masih kompleks banyak untuk kita menentukan mana yang lebih baik. Yang kedua tentang rujukan moral. Rujukan moral ini adalah jadi yang mungkin tadi keputusannya lebih agak mudah karena mengandung unsur benar dan salah. Intinya pengertiannya mungkin intinya adalah karena benar dan salah, jadi itu membuat kita agak lebih sedikit mudah untuk menentukan arah apa yang kita putuskan daripada tadi yang dilema etika itu tadi agak sulit, tapi kalau yang ini sepertinya mungkin agak sedikit lebih mudah. Jadi kita menentukannya agak lebih mudah. Mungkin seperti itu nanti. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dilema etika itu sangat sulit Pak, karena lawan benar melawan benar Pak. Sedangkan rujukan moral adalah benar melawan salah. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Selama ini kalau di sekolah umpamanya ada kasus yang seperti karena dilema etika tadi, karena benar lawan benar, tetap paling utama karena semuanya mengandung nilai yang benar, saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih apabila itu memang semuanya mempunyai arti untuk kebaikan di sekolah. Akan tetapi terkadang walaupun sama-sama benar, kadang kita tetap perlu mengidentifikasi dari putusan-putusan atau apa yang disampaikan mungkin teman-teman atau anak-anak dari benar-benar itu. Terkadang memang benar dan benar itu ternyata nanti ada salah satu yang mungkin lebih benar lagi, dan itu perlu kita identifikasi.
Jadi nggak hanya langsung memutuskan, tapi butuh proses untuk menganalisis hasil benarnya antara yang satu dengan hasil benarnya yang lain itu gimana. Mungkin itu juga solusinya kita dari dua-dua kebenaran itu, juga kita mengidentifikasi masalah dari kebenaran apa yang disampaikan dari kedua-duanya. Dan semua kebijakan itu intinya kalau di sekolah juga paling utama adalah berpihak sama anak didik atau murid. Jadi walaupun semuanya benar, intinya paling utama kita utamakan adalah berpihak sama murid dan demi kemajuan pendidikan khususnya di sekolah yang saya pimpin. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini, Pak? Seandainya tadi umpamanya ada kasus-kasus yang umpamanya baik itu dilema etika maupun rujukan moral, tetap kita mengidentifikasi masalah, juga berdiskusi. Karena kalau saya sendiri nyatanya umpamanya menentukannya kalau dari satu pihak tidak adil dan kurang bagus, makanya tetap saya minta saran pendapat dari teman-teman satu sekolah semua, juga untuk minta bantuan untuk sama-sama mengidentifikasi masalah, menelusuri semua kejadian-kejadian untuk kasus yang ada. Jadi intinya pertama ya minta bantuan, berdiskusi sama teman-teman untuk saling membantu, saling mengidentifikasi masalah supaya akhirnya apa yang kita putuskan itu, kalau keputusan akhirnya hasil keputusan bersama itu adalah kan lebih baik insyaallah. Musyawarah juga lebih. Betul. Musyawarah lebih diutamakan. Terus hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif untuk mengambil keputusan yaitu dengan pertama tetap saya diskusi juga sama teman-teman semua untuk membantu mengidentifikasi masalah, untuk membantu menelaah siapa saja yang terlibat, juga sifat urgent dilema dalam pengambilan alternatif diskusi, juga mungkin ada suatu contoh, satu sosok yang bisa kita buat panutan. Jadi itu seperti apa ya, istilahnya umpamanya sejarah yang dulu umpamanya orang-orang yang bagus-bagus yang akhirnya itu bisa menjadi panutan untuk menerapkan suatu pengambilan keputusan dalam suatu masalah seperti itu. Jadi ada itu sosok panutan yang mungkin itu bisa menjadi kita contoh dalam suatu pengambilan keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya termasuk untuk dilema etika seperti saya sampaikan tadi memang sulit karena memang semua mengandung kebenaran. Jadi tapi tetap walaupun sama-sama benar, tetap kadang ada yang lebih sedikit itu lebih baik lagi. Jadi di antara orang-orang baik itu pasti ada orang yang mungkin yang salah satu yang mungkin bisa lebih baik sedikit lagi. Dan itu tetap intinya ya diskusi sama teman-teman, seluruh warga sekolah. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, semua keputusan yang semua benar itu paling utama adalah berpihak pada siswa atau murid dan
kemajuan pendidikan di sekolah ini. Terus apakah Bapak memiliki sebuah waktu atau jadwal tertentu Pak Yir dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak? Jadi untuk dilema etika itu menentukan suatu keputusan tergantung. Kalau memang keputusannya itu dianggap urgent atau penting dan perlu secepatnya kita putuskan, itu ya bisa langsung kita putuskan, tapi tetap dengan musyawarah diskusi sama teman-teman. Tapi seandainya itu tidak terlalu penting, tidak terlalu buru-buru untuk kita putuskan, alangkah lebih baiknya kalau menurut saya tetap kita pending beberapa hari seumpamanya sambil kita menunggu identifikasi masalah dan lain sebagainya, kita pendekatan sama kejadian-kejadian itu, sehingga kalau mungkin ada waktu berpikir kita juga akhirnya lebih jernih, lebih kita gampang kita musyawarahnya sama teman-teman. Terkadang buru-buru itu kalau kita memang ini belum tentu hasilnya malah bagus. Jadi memang kita betul. Jadi memang perlu seandainya memungkinkan untuk kita identifikasi masalah sampai semuanya akhirnya akan menjadi kebaikan di sekolah ini. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Menurut saya komunikasi sama warga sekolah, juga warga lingkungan di sekolah ini termasuk sangat penting dan sangat membantu di saat ada masalah di sekolah. Bahkan juga membantu proses pendidikan kemajuan di sekolah. Jadi tidak hanya warga sekolah, tapi lingkungan, wali murid, komite dan sebagainya itu penting banget kita libatkan untuk kemajuan sekolah. Tidak hanya kita libatkan saat ada masalah, tapi saat tidak ada masalah pun kita tetap harus banyak berdiskusi, minta bantuan demi kemajuan sekolah ini. Terima kasih Pak. Jadi Bapak, pertanyaan terakhir dari saya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan dilema etika ini? Terima kasih Bu, karena memang termasuk mungkin sebelumnya saya itu nggak begitu tahu saya istilahnya banyak kasus-kasus yang sama dilema etika, tapi saya tidak begitu memahami istilahnya kalau itu tuh dilema etika. Jadi sebenarnya kasus-kasus seperti ini banyak sebenarnya. Dan itu terima kasih pertama pembelajaran yang saya dapat dari awal tadi, memang kasus dilema etika ini termasuk ya sering kita jumpa di sekolah, dan itu membutuhkan keputusan yang benar, yang jernih, sehingga kita perlu mengidentifikasi masalah, perlu diskusi sama semua warga sekolah yang sekiranya terlibat dalam keputusan tersebut. Juga bahkan semua, kalau memang memungkinkan dan perlu, itu adalah semua mungkin wali murid, komite dan sebagainya, itu juga kalau memungkinkan akan lebih bagus, yang mana hasil akhirnya adalah di antara
yang benar dan benar itu pasti ada yang sedikit mungkin yang lebih benar. Dan dari hasil identifikasi masalah tersebut akhirnya akan ada suatu keputusan yang kita putuskan, yaitu yang paling benar akhirnya. Gitu. Dan memang di antara keputusan-keputusan itu jangan sampai merugikan dari salah satu pihak, karena memang saya pun perlu apresiasi dari kejadian-kejadian di dunia etika itu adalah semua adalah baik, cuma tapi ada yang lebih baik, dan itu akhirnya kami bisa memutuskan di antara mana yang lebih baik tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muji sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu, dan semoga SDN Patemon semakin maju ke depannya. Terima kasih Bapak. Demikian tadi wawancara dengan saya dengan Bapak Mujianto, Kepala SD Negeri 4 Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Semoga bermanfaat dan akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita Sari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Pacitan. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 1 Karanganyar, Kecamatan Pinangki. Assalamualaikum. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Telepon, Bunabu sudah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi ada izin saya dapat dari CGP sebagai lembaga bahwa saya wawancara itu tadi terkait tugas saya yang memiliki PP1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai bagian pembelajaran. Sebenarnya Insya Allah. terima kasih tadi. Mungkin tadi perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartati, Kepala Sekolah SDN 1 Karanganyar, Kecamatan Pekenyabung, Kabupaten Pacitan. Terima kasih. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga moral? Kasus dilema etika dan juga moral ya. Kedua kasus ini sebenarnya menurut saya itu adalah kasus-kasus yang mempunyai dua atau lebih pilihan atau alternatif keputusan, di mana keputusan itu nanti harus kita identifikasi. Kalau rujukan moral itu, maka dua keputusan itu mengandung nilai yang pertama adalah nilai kebajikan, nilai kebaikan, kebenaran, kemudian yang satunya adalah nilai yang salah. Nah, untuk kasus tadi rujukan moral itu sudah jelas jawabannya, otomatis kita harus memilih jawaban yang atau solusi yang membawa atau ini tadi yang mengandung nilai kebajikan atau nilai kebenaran gitu ya. Sedangkan untuk kasus dilema etika itu memiliki pilihan di mana keduanya itu mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar. Jadi maksudnya ketika kita itu mau mengambil solusi yang A itu benar ya, mengandung nilai kebajikan tertentu. Kemudian jika kita mengambil solusi yang B pun itu juga dikatakan benar karena juga mengandung nilai kebajikan tertentu. Jadi dikatakan benar benar ya, sedangkan Rujukan moral adalah benar melawan salah.
Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Berarti ini untuk pertanyaannya mengarah pada kasus Delina Ikrita ya Bu ya? Ya. Sebenarnya tapi kenyataannya seperti ini Bu. Kadang-kadang di awal itu kita merasa bahwa kasus tersebut itu termasuk dilema etika. Namun ternyata setelah kita identifikasi lebih lanjut, ternyata itu merupakan kasus bujukan. Nah, kasus apapun itu selama itu terjadi di sekolah, biasanya ada satu hal yang saya lakukan, yaitu saya melibatkan beberapa pihak di sekolah, utamanya pihak-pihak yang terlibat dalam pemecahan atau penemuan solusi dari kasus tersebut. Karena sesederhana apapun kasus yang ada di sekolah itu memiliki dampak pada sekolah tersebut, sehingga kita perlu melibatkan beberapa pihak, utamanya Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu saya harus melibatkan ketua komite, pengurus komite, atau juga orang tua dan lain-lain. Bukan antar baik pemerintah guru maupun komite dan yang lain itu sangat perlu dilihat dalam kasus itu. Terus langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan di sekolah selama ini? Kalau langkah-langkah itu untuk menghadapi suatu kasus itu yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus tersebut. Nilai-nilai kebajikan apa yang ada di balik kasus tersebut dan juga yang ingin kita pertahankan. Kemudian langkah berikutnya mencoba menemukan atau mencari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang relevan yang nantinya bisa membantu saya untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian langkah berikutnya saya melakukan musyawarah dalam forum yang lebih besar ya. Kalau tadi langkah 1, 2, 3 itu biasanya saya melibatkan beberapa pihak saja, mungkin 2 atau 3 Bapak Ibu guru yang memang benar-benar memahami kasus tersebut. Nah, untuk langkah berikutnya yang keempat ini saya mulai melibatkan lebih banyak pihak yang mana bisa membantu untuk menemukan solusi. Nah, di sini ada kalanya kasus-kasus tersebut kita uji dulu. Ada beberapa ujian yang dapat dilakukan, tapi biasanya kami hanya mengambil beberapa. Kalau di teori itu kan setahu saya ada 5 ujian ya. Ada uji regulasi, uji legal, intuisi, satunya yang kedua itu angkutan, dan ada lagi satu yang tertinggal uji apa itu. Nah, biasanya kita mengambil beberapa saja yang kita anggap itu penting untuk kita lakukan. Kemudian kita juga berpikir tentang ini, kita mengedepankan nilai kebajikan yang mana, dan juga ini nanti kita fokus untuk memecahkan masalah ini nanti apakah kita berfokus pada peraturan yang berlaku atau kita fokus pada rasa empati, karena ada masalah-masalah tertentu yang memang kita harus mengedepankan rasa empati, dan juga mungkin juga ada ini berbasis hasil akhir kemudian setelah itu kami mengambil keputusan, dan dari keputusan yang kita ambil akhirnya kegiatan apapun yang kita lakukan berusaha untuk melakukan refleksi, karena dengan refleksi ini nantinya kita akan menemukan kelebihan dan juga kekurangan dari suatu kegiatan yang kita lakukan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Nah, yang nantinya tentunya akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan atau ketika kita menghadapi kasus-kasus kita di kemudian hari.
Terus menurut Ibu hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif ya, dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus di luar etika? Untuk hal-hal yang efektif itu saya rasa ada dua bentuk. Yang pertama adalah kegiatan mengumpulkan data yang relevan. Itu memang harus kita lakukan sedetail mungkin agar keputusan yang kita ambil bisa tepat. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan musyawarah yang melibatkan beberapa pihak ini nanti, karena ada yang memasukkan dari beberapa pihak, saran dari beberapa pihak, lebih banyak pihak, itu akan membantu keputusan yang diambil insya Allah akan lebih lebih baik atau lebih berdampak positif bagi sekolah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus kelima yang kita rasakan? Kalau tantangan itu mungkin yang pertama saya merasakan waktu karena ada kasus-kasus tertentu yang memang membutuhkan perhatian lebih, dan tentunya itu membutuhkan waktu dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah ketika kita harus menggunakan persepsi dari sekian orang yang nantinya agar kita dapat menemukan suatu keputusan yang baik. Terus apakah itu memiliki sebuah katakan atau jadwal jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di luar itu? Kalau ada, apakah itu langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal sendiri untuk menyelesaikannya? Terus dalam bentuk apa prosedur yang seperti apa yang Ibu jalankan selama? Begini Bu Novia, kalau kasus-kasus yang selama ini saya alami itu ada kasus yang sifatnya urgent harus kita selesaikan segera, dan juga ada kasus yang bisa kita tunda beberapa hari kemudian penyelesaiannya. Bahkan ada kasus yang tidak perlu kita selesaikan karena waktu nanti akan menjawab dengan sendirinya. Nah, di sini untuk kasus yang sifatnya urgent biasanya harus segera saya selesaikan, maka saya langsung melibatkan beberapa pihak yang memang berkompeten dan memahami benar kasus tersebut dan dapat membantu saya untuk segera menyelesaikan kasus itu. Dan untuk kasus yang kedua yang bisa terjadwal, maka di sini saya tentunya lebih banyak waktu untuk mengumpulkan data atau prosedur-prosedur lain yang bisa kami lakukan, lebih banyak melibatkan bapak ibu guru atau pihak-pihak terkait, dan insya Allah dengan harapan keputusan yang kita ambil lebih baik bagi semua yang ini. Terus adalah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar etika. Orang atau faktor-faktor yang biasanya membantu saya dalam memudahkan pengambilan keputusan itu yang pertama adalah dari saya sendiri, itu ada nilai-nilai kebajikan yang menjadi prinsip bagi saya untuk dikedepankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya saya melibatkan atau butuh orang-orang tertentu, utamanya yang ada di sekolah, biasanya bapak ibu atau pendidikan yang memahami dan berkorban untuk menghabiskan hasilkan tersebut. Kemudian berikutnya yang terakhir ini, saya tentunya membutuhkan dukungan dan juga pemahaman persepsi yang sama dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian suatu masalah. Bersama berdiri kasus itu jalankan jadi kerjasama antara itu dan kulit maupun yang lain, jadi sebenarnya itu biar hasilnya itu dampak untuk semua pihak.
Terus dari sekian hal, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, adalah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema ketika Begini Bu, karena ini kasus dilema etika ya, maka dalam pengambilan keputusan itu tidak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Bahkan jangan sampai lah kita munculkan suasana yang tidak nyaman. Karena apa? Karena dalam kasus dilema etika itu pilihan apapun atau keputusan apapun yang kita ambil itu nantinya tetap ada nilai-nilai kebajikan yang kita junjung di sana. Jadi maksudnya ketika kita mengambil keputusan yang A itu benar, dan ketika kita memilih keputusan yang B itu juga dikatakan benar. Jabatan keputusan itu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih, semoga menjadi sehat selalu, sukses selalu, dan dapat berjalan lancar sesuai apa yang ditetapkan di ini. Terima kasih juga dengan Bu Novi ya. Semoga saja apa yang dilakukan Bu Novi dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini dimudahkan, dilancarkan, dimampukan, dan nantinya bisa lolos dan kedepannya juga menjadi seorang guru penggerak, tidak hanya membawa kebaikan untuk murid, tapi juga berdampak positif kepada lingkungan sekitar dan semakin banyak manfaat bagi lingkungan sekitar ini. Terima kasih banyak. Satu sekali lagi Bu. Terima kasih tadi. Sama-sama. Demikian wawancara saya bersama Ibu Sinetati, Kepala Sekolah SDN 1 Karanganyar, Kecamatan Batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.